Hello everyone, welcome to Be Proficient in English with Binus. My name is Listia and I'm going to be your instructor. Kali ini kita akan membahas tentang understanding poetry. After watching the video, you will be able to recognize the characteristics of poetry in terms of language, structure, and organization or presentation. Let's begin. Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan sama-sama membaca sebuah puisi berjudul Still I Rise, karya Maya Angelou. Teman-teman bisa pause video ini dan baca sendiri atau baca bersama saya. Tapi saran saya kalau puisi, enaknya adalah teman-teman dibacakan dengan bersuara. Oke, bisa dicoba? Oke, ayo kita mulai. Still I Rise by Maya Angelou. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in a very dirt, but still, like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room, just like moons and like suns, with the certainty of tides, just like hopes springing high, still I'll rise. Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries? Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard, 'cause I laugh like I've got gold mines, digging in my own backyard. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness, but still, like air, I'll rise. Does my sexiness upset you? Does it come as surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my tides? Out of the hearts of history's shame I rise. Up from the past that's rooted in pain, I rise. I'm a black ocean, leaping and wide, welling and swelling I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise into a daybreak that wondrously clear. I rise, bringing the gifts that my ancestors gave. I am the dream and the hope of a slave. I rise, I rise, I rise. The best written poems capture emotions, experiences, or images using a lyrical languages. Well, puisi dari Maya Angelou tadi, Still I Rise, apakah teman-teman bisa menangkap emosi yang disampaikan di dalam puisi tersebut? Oke, betul sekali. Maya Angelou menulis puisi Still I Rise sebagai bentuk protes dia terhadap diskriminasi warna kulit yang sering menimpa masyarakat kulit hitam yang ada di Amerika. But what exactly is a poem? How is it different from prose and how should we approach it? Well, a poem sticks to a definite form, style, and set of characteristics. Lines are grouped into stanzas or verses, and poets make deliberate decisions about word choice and the accuracy of language. Biasanya kita dengan mudah bisa mengidentifikasikan sesuatu itu bernama puisi dengan bentuk teksnya. Puisi biasanya menggunakan stanza atau kumpulan dari baris-baris ya, dan ada spasi atau space di antara stanza.
Oke, dan juga puisi memiliki musikalitas sendiri. This musicality is also important in a poem or in poetry. It has the rhythmic patterns. Biasanya teman-teman akan dengan mudah menemukan pola-pola bahasa atau kata-kata yang dibuat secara ritmik, ya. Dan juga ada pattern of stressed and unstressed syllable. Dan ketika puisi disuarakan atau dibacakan, teman-teman bisa mengidentifikasikan mana kata-kata yang ditekankan atau stress, atau syllable dalam kata-kata yang stress atau ditekankan, mana yang unstress atau tidak ditekankan. Dan peletakan stress dan unstress kita sebut dengan meter. Unlike our everyday writing, poetry is artistic, expressive, and figurative. Berbeda dengan jenis-jenis tulisan lainnya, puisi biasanya kita tulis dengan artistik dan banyak emosi atau ekspresi-ekspresi emosi di dalamnya, atau kita sebut dengan ekspresif. Dan biasanya puisi juga ditulis dengan menggunakan bahasa-bahasa figuratif atau bahasa-bahasa yang tidak bermakna langsung atau bermakna satu, gitu ya. Jadi figuratif. Jadi teman-teman bisa menggunakan perandaian atau metafor. Understanding word choice of a poem. Figurative language, such as similes, metaphor, personification, and symbols, are commonly used to draw analogies between two unrelated objects with shared characteristics for aesthetic purposes, as well as to highlight the specific features of or to provide readers with new insights on the subject. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan jenis-jenis figurative language seperti simile, metafor, personifikasi, dan simbolisme untuk menggambarkan atau menceritakan sesuatu yang terjadi di dunia nyata, tapi diceritakannya dengan cara-cara yang berbeda, yang lebih artistik atau yang lebih tidak bermakna langsung. It's also important to be sensitive to the word choice of a form, of word form, the subtle differences between words and every possible meaning of words. Teman-teman juga bisa bereksplorasi dengan penggunaan kata-kata dan mencoba untuk discovering atau menemukan makna baru dari penggunaan kata-kata tersebut. Oke, ini adalah contoh-contoh penggunaan metafor di dalam puisi. Yang pertama kita akan lihat puisi berjudul A Broken Family Tree by Laurie McBride. Di sini puisinya seperti ini. I am one of many small branches of broken tree, always looking to the ones above for guidance, strength, and security. In this poem, the poet metaphorically described the despairing life of a child from a broken family. However, later, this poem became a source of strength and motivation for children to be strong despite the brokenness. Jadi teman-teman bisa lihat a poet atau Laurie McBride, ya, penulis puisi di dalam puisi A Broken Family Tree menggunakan metafor atau metafora keluarga yang terpisah atau broken family itu seperti layaknya a broken tree, small branches of a broken tree. Jadi anak dari keluarga yang a broken home itu seperti small branches of a broken tree, ranting kecil dari pohon yang tumbang atau pohon yang rusak gitu ya, pohon yang sudah rusak, a broken tree. Selanjutnya kita akan bahas sounds of a poem. Tadi kita sudah sempat membahas sedikit tentang meter dan rhythm atau ritmik, bentuk-bentuk suara atau pola yang ritmik dan penggunaan meter di dalam puisi. Look out for meter pattern and rhyme scheme, as well as literary devices related to sound, such as alliteration, assonance, consonance, and onomatopoeia.
Think about the effect they created and whether they add to the poem's meaning. Biasanya juga penggunaan meter dan rhyme atau bentuk-bentuk atau pola ritmik biasanya digunakan untuk bukan hanya untuk keperluan artistik dari puisi tersebut, tapi juga bisa menyuarakan makna-makna sendiri. Contohnya seperti puisi Maya Angelou yang di awal tadi kita baca, Still I Rise. Kalimat Still I Rise atau I Rise itu diulang berkali-kali dan akhirnya menciptakan sebuah pola suara atau sound of pattern yang ritmik atau yang berpola sama. Nah, itu juga bisa menjadi atau bisa membawa makna sendiri untuk puisi Maya Angelou Still I Rise. Oke, kita akan menelusuri lagi puisi Maya Angelou Still I Rise sekali lagi. Nah, teman-teman bisa mengidentifikasikan di dalam puisi Maya Angelou Still I Rise di stanza pertama dan kedua. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in a very dirt, but still like dust I'll rise. Teman-teman bisa mengidentifikasikan syllable yang saya cetak tebal. Di baris pertama, syllable terakhir yang saya cetak tebal adalah dari kata history adalah re. Dan yang kedua, syllable terakhir dalam baris kedua adalah lies. Dan di baris ketiga, syllable terakhirnya adalah dirt. Di baris terakhir, syllable terakhir yang saya cetak tebal adalah rise. Teman-teman bisa lihat ada pola atau pattern ritmik, yaitu seperti A, B, C, B. History, lies, dirt, rise. Jadi ada kesamaan ritmik di baris kedua dan baris keempat. Dan pola yang sama juga terjadi di stanza kedua. Di stanza kedua, teman-teman bisa lihat syllable terakhir adalah you. Di baris kedua, syllable terakhir adalah gloom. Di baris ketiga, syllable terakhir adalah wells. Dan di baris keempat, syllable terakhir adalah room. You, gloom, wells, room. Memiliki pola yang sama seperti stanza yang pertama, stanza kedua juga memiliki pola ritmik A, B, C, B. Jadi, yang sama bunyi syllable-nya atau sound of pattern-nya sama adalah baris kedua dan baris keempat, gloom dan room. Untuk mencoba apakah pattern yang sama juga digunakan di stanza-stanza yang lain, silakan teman-teman bisa identifikasi sendiri di puisi Maya Angelou Still I Rise. Sekarang kita bicara tentang konteks dari poetry atau dari poem. Pay attention to allusion to famous figure and important world event and think about their roles and how they are used. Do they support the narrator's argument or strengthen the poem's emotion? Biasanya seperti Maya Angelou ketika ia menulis Still I Rise, Maya Angelou menggunakan puisi Still I Rise sebagai bentuk protes terhadap tindakan-tindakan diskriminasi terhadap masyarakat atau orang-orang kulit hitam. Dan di dalamnya ada important world event, yaitu diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam dan disuarakan di dalam puisi Still I Rise. Oke, teman-teman semua, ini adalah self-reflective question. Do you like read poetry? Apakah teman-teman suka membaca puisi? What type of poetry do you enjoy reading? And do you enjoy writing poetry as well? What kind of emotions do you usually include in your poems? Tulis jawabannya di kolom komentar. Dan ini adalah akhir dari video kita. Selamat belajar. I'll be seeing you in another video. Bye for now.